Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 5983, tempat yang tidak bisa diakses Ibu Chu Feng. Kamu bocah nakal, apakah kamu begitu kuat? Setelah memastikan bahwa Chu Feng telah menerobos, mata indah Xia Xingchen penuh dengan kegembiraan. Namun Hua Hua merebut kembali bola formasi tersebut dan berkata, pasti ada yang salah. Ayo coba lagi. Melihat ini, Xia Xingchen buru-buru berkata, Hua Hua, jangan lakukan ini. Itu akan merendahkan statusmu. Sebagai senior, kamu harus menepati janjimu. Senior, tidak apa-apa, kamu bisa datang lagi sebanyak yang kamu mau, tapi Chu Feng yakin. Segera, Hua Hua juga mengembalikan bola formasi ke keadaan semula dan menyerahkannya lagi kepada Chu Feng. Dan dia berkata dengan nada peringatan, kali ini aku memperhatikanmu. Senior, perhatikan baik-baik. Dengan senyuman di wajahnya, Chu Feng sekali lagi menggunakan tindakan sebelumnya untuk meraih bola formasi di antara tangannya. Kali ini, Chu Feng sengaja memperlambat kecepatannya, dan Hua Hua bukanlah seorang vegetarian. Jadi semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan formasi yang dikeluarkan oleh Chu Feng bukanlah kekuatan formasi sederhana, melainkan sebuah formasi yang sangat rumit. Chu Feng mengatur formasi di tubuhnya dan memecahkan bola itu. Dan itu adalah buku dasar rahasia surga. Oleh karena itu, kali ini berhasil dipatahkan. Apakah kamu pernah mematahkan formasi ini sebelumnya? Hua Hua memandang Chu Feng. Kedua kalinya, kata Chu Feng. Kapan pertama kali? Siapa yang mengajarimu? Tanya Hua Hua. Tidak ada yang mengajariku, kata Chu Feng. Tidak mungkin. Dengan kultivasimu, tidak mungkin untuk menghancurkan formasi benda ini. Formasimulah yang menutupi celah di dunia nyata. Siapa yang mengajarimu metode ini? Hua Hua bertanya. Pertama kali baru saja, senior, beritahu saya, siapa yang mengajari saya formasi? Kata Chu Feng. Kamu, aku tidak percaya. Hua Hua tampak tidak percaya. Senior, junior, sejujurnya, junior memiliki beberapa cara. Ini berarti memungkinkan senior untuk menjembatani kesenjangan di dunia nyata dan menangani formasi yang berbeda. Meskipun sulit untuk tampil di medan perang, jika Anda memberikan cukup waktu untuk memecahkan reruntuhan, junior mungkin benar-benar dapat membantu para senior, kata Chu Feng. Oke Hua Hua, tidak peduli apakah kamu percaya pada Chu Feng atau tidak, Chu Feng merusak formasi tepat di depanmu, jadi kamu harus menepati janjinya. Saran Xia Xingchen. Meskipun Hua Hua menanyai Chu Feng, dia bersedia menghadapi kenyataan, jadi dia berkata, oke, tapi kata-kata buruk akan didahulukan. Saya tidak mengharapkan Anda membantu saya. Hanya saja, jangan membuat masalah dan dengarkan pengaturan saya dalam segala hal. Tidak masalah, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Setelah itu, Chu Feng, Xia Xingchen, dan Hua Hua memulai perjalanan. Agar bisa melaju dengan cepat, Hua Hua mengendarai kapal perang terapung. Kapal perang terapung ini tidak terlalu besar, namun sangat cepat. Tidak hanya bisa terbang di dunia normal, ia juga memiliki kecepatan terbang yang bagus di terowongan teleportasi. Pada awalnya, Xia Xingchen mungkin mengatakan hal-hal baik untuk Chu Feng, jadi dia terus mengobrol dengan Hua Hua. Kedua orang itu berkomunikasi secara diam-diam. Chu Feng tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi melihat bagaimana mereka tertawa dari waktu ke waktu, dia tahu bahwa mereka sedang melakukan percakapan yang menyenangkan. Adapun Chu Feng, dia juga tidak menganggur, dia duduk bersila di geladak, berlatih formasi lain dalam kode dasar rahasia surga. Meskipun kode dasar rahasia surga sudah cukup untuk menentang langit, bagaimanapun juga, perlu waktu untuk mengatur formasinya. Jika ini adalah konfrontasi normal,
seringkali sudah terlambat untuk menghadapi formasi penyerangan dan pembunuhan. Oleh karena itu, Chu Feng perlu menguasai formasi lain dalam kode dasar rahasia surga. Nak, kamu berlatih di mana? Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinga Chu Feng. Ketika dia membuka matanya, Xia Xingqianlah yang sedang membungkuk dan meletakkan wajah kecilnya di depannya. Dan sangat dekat. Meskipun Xia Xingqian adalah seorang senior, apalagi Xia Xingqian sangat cantik. Wajah, sosok, dan temperamennya semuanya terbaik, dan kepribadiannya sebenarnya sangat menyenangkan. Tidak heran jika kepala sekte abadi langit surgawi memiliki pemikiran jahat terhadap Xia Xingqian. Saya baru saja memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran. Apakah ada yang salah, senior? Tanya Chu Feng. Dasar bocah nakal, tidak bisakah aku ngobrol denganmu jika tidak ada urusan? Xia Xingqian duduk di depan Chu Feng dan sengaja mendekat ke Chu Feng. Kakinya menyentuh kaki Chu Feng sebelum dia berhenti. Nak, apakah kamu tidak penasaran dengan reruntuhan seperti apa yang kita tuju? Xia Xingqian bertanya. Saya tidak penasaran. Bagaimanapun, saya di sini untuk membantu, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan ini, Hua-Hua, yang mengemudikan kapal perang terapung tidak jauh dari sana, mendengus pelan. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu sudah terbiasa dengan adegan besar. Itu adalah sesuatu yang bahkan ibumu tidak bisa hancurkan. Melihat ini, Xia Xingqian segera mengangguk. Senior Hua-Hua benar, memang ada tempat yang belum ditembus ibumu. Tepatnya, bukan hanya ibumu, tapi istana suci 7 alam juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang-orang kuat di masa-masa awal, termasuk mereka yang berasal dari sekte alam bela diri leluhur, tidak menerobos reruntuhan ini. Kalau tidak, mustahil untuk tetap di sini sampai sekarang. Oh, lalu apa latar belakangnya? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang tahu asal-muasalnya secara spesifik, dan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi kami menyebutnya istana bergerak, kata Xia Xingqian. Istana bergerak. Chu Feng benar-benar tertarik saat ini. Ya, karena reruntuhan ini adalah istana kuno, tapi bisa dipindahkan. Sesekali ia menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana ia akan muncul selanjutnya. Dan apakah kamu ingin menggunakan formasi untuk mengikatnya atau meninggalkan bekas di atasnya, itu tidak ada gunanya. Singkatnya, tidak ada yang bisa membatasi pergerakannya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia menghilang. Beruntung Hua-Hua menemukan lokasi baru istana keliling. Bagaimana? Haruskah kamu berterima kasih padaku? Jika bukan karena aku, Hua-Hua tidak akan membawamu bersamanya, kata Xia Xingqian. Terima kasih, senior. Chu Feng mengucapkan terima kasih dan kemudian bertanya, bukankah ibuku berhasil mencapai bagian terdalam dari reruntuhan? Bukannya kita tidak bisa sampai ke sana, tapi tidak ada yang bisa masuk sebelum itu. Tapi Hua-Hua dan saya masuk. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Kamilah yang memecahkan rekor. Tapi karena kamu, kami segera berbalik, jadi kamu bisa mengerti kenapa Hua-Hua marah padamu, kan, kata Xia Xingqian. Iya. Chu Feng mengangguk. Namun ada beberapa pertanyaan di hati saya. Mengapa Hua-Hua dan Xia Xingqian memasuki tempat yang sebelumnya tidak bisa dimasuki oleh banyak ahli? Meski kekuatannya tidak lemah, namun mereka bukanlah termasuk yang terkuat di era kekinian, apalagi dibandingkan dengan mereka yang kuat di era awal. Oke, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu tentang reruntuhan itu. Nak, cepat beritahu aku. Apakah rumor tentangmu itu benar? Apakah kamu masih terhidrasi? Xia Xingqian tiba-tiba meraih lengan Chu Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sudah kamu dengar, senior? Tanya Chu Feng. Xia Xingqian juga menceritakan semua yang didengarnya kepada Chu Feng.
Chou Feng juga menjawabnya satu persatu. Beberapa di antaranya memang berlebihan, namun Chou Feng tidak menyangkal apa yang telah dilakukannya. Dasar bocah nakal, kamu terlalu kuat. Kecepatan kemajuanmu dan apa yang telah kamu lakukan jauh lebih baik daripada kemajuan ibumu saat itu. Aku tahu kamu luar biasa saat pertama kali bertemu denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu, bocah nakal, akan bertindak sejauh ini. Setelah menerima konfirmasi dari Chou Feng, Xia Xingchen pun memuji Chou Feng tanpa ragu. Dia bahkan seorang manusia, tetapi di depan Chou Feng, dia tampak seperti gadis kecil. Matanya dipenuhi bintang, dan dia benar-benar merasakan sedikit kekaguman. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.